kuliner atau kecantikan salon kayak saya yang bisa dilakukan di rumah dulu. Atau kalau sekarang ini bisa mulai dari online shop, jadi barang-barang yang bisa kita jual online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bintang Kehidupan. Berjumpa lagi di podcast 99 Bintang Kehidupan, di mana kita akan berbicara banyak hal yang penuh makna sehingga bisa menginspirasi kita semua dalam menemukan jati diri dan memperbaiki hidup agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Podcast kali ini spesial Hari Ibu, kita akan membahas sosok luar biasa yang seringkali menjadi alasan kita kuat berdiri, yaitu ibu. Di era modern yang serba cepat ini, para ibu tidak hanya mengurus keluarga, tapi juga berkarya, berkarir, berwirausaha, dan tetap penuh cinta dalam setiap perannya. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini untuk merayakan ibu-ibu yang hebat yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan berkenalan dengan dua narasumber kita, yakni Ibu Yesi dan Ibu Gia. Selamat malam Ibu Yesi. Malam. Selamat malam Bu Gia. Malam. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ibu Yesi ini adalah seorang ibu dari satu putri, yang dimana Ibu Yesi ini sekarang berwirausaha di bidang kuliner. Kemudian untuk Bu Gia merupakan seorang ibu dari dua anak yang sekarang lagi berwirausaha di bidang kecantikan. Iya, benar Bu Antin. Di hari ibu ini kebetulan kan kita adalah ibu-ibu di era modern. Menurut pandangan dari Ibu Yesi nih, arti seorang ibu menurut Ibu Yesi itu bagaimana? Ibu itu menurut saya bukan hanya sekedar bagian dari anggota keluarga ya, tapi dia jiwa yang menghidupkan keluarga. Karena di situ letaknya doa yang tulus pada anak-anaknya dan keluarganya. Selain itu, dia juga letaknya pendidikan semacam madrasah untuk pendidikan adab, pendidikan bagaimana berempati, dan juga pengatur segala kenyamanan yang ada di dalam keluarga. Jadi peran ibu itu sangat penting sekali, apalagi terhadap emosi di dalam keluarga ya. Karena bagaimana dia mengatur emosinya, disitulah keluarga akan merasakan kenyamanan. Pada saat ibu ini tadi tidak bisa menjaga emosinya, keluarga itu akan tidak merasa nyaman. Itulah yang pentingnya peran seorang ibu menurut saya. Menurut Ibu Gia, realita saat ini menjadi ibu di era modern saat itu bagaimana? Baik Bu Antin, jadi menurut saya tugas seorang ibu itu hari ini sangat istimewa. Jadi di mana kita sebagai ibu di era modern saat ini dengan adanya tuntutan perekonomian, terus perkembangan digital yang sangat tinggi dan juga tuntutan dari media sosial yang hari ini sangat besar, sehingga kita sebagai ibu harus bijak bagaimana mengelola informasi yang positif untuk keluarga kita. Jadi istilahnya ibu itu sebagai filter bagi keluarga hari ini. Gitu ya Bu Gia. Jadi kalau ibu sebagai filter berarti ibu itu harus pintar ya Bu? Ya, betul sekali. Jadi kalau ibu hari ini harus pintar, artinya adalah pintar untuk memilah-milih informasi mana yang bisa dipergunakan keluarga untuk kegiatan yang lebih positif sih. Terima kasih Ibu Gia jawabannya. Ya. Keren sekali. Keren sekali. Okay. Menurut dari Mbak Gia sama Ibu Yesi, bagaimana sih mengenai ibu bekerja dalam berwirausaha seperti yang dilakukan oleh Ibu Yesi dan Ibu Gia? Mungkin dari Ibu Yesi dulu.
Kalau menurut saya ya dalam Islam sendiri kan memang tidak dilarang seorang wanita atau ibu rumah tangga itu untuk berwirausaha atau bekerja ya. Asalkan ibu rumah tangga ini tadi tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami dan kewajibannya di dalam menjaga rumah tangga itu sendiri. Juga bisa menjaga adab sebagai seorang wanita. Jadi intinya seorang ibu itu boleh berkarya di luar ya, Boleh, boleh boleh. bekerja atau berwirausaha asalkan tidak mengganggu peran seorang ibu di rumah seperti itu ya, Bu ya. Iya, kan zaman sekarang juga banyak juga kan Mbak seorang wanita yang Sukses ya. Oke. sebagai ibu rumah tangga. Kalau menurut Ibu Gia bagaimana? Kalau menurut saya sih, jadi ibu bekerja dan ibu di rumah itu sebenarnya hanya soal pilihan. Jadi sama saja ibu di rumah juga mengerjakan pekerjaan yang tidak mudah karena peran ibu itu tadi. Sehingga menurut saya ibu bekerja atau di rumah itu sama-sama bekerja. Namun kalau kita sebagai ibu memilih bekerja, ada peran ganda di situ, yaitu sebagai ibu di rumah dan juga sebagai ibu sebagai pekerja di tempat kerja itu sendiri, sehingga ya kita harus balance antara pekerjaan yang di rumah dan juga pekerjaan di tempat kerja. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Ibu Yesi sama Ibu Gia. Ya. Ibu dimanapun perannya dijalani, baik berwirausaha atau sepenuhnya mengabdi di dalam rumah, jasanya tetaplah sama dan tak pernah berkurang nilainya. Karena menjadi ibu bukan soal tempat, melainkan tentang hati, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Ibu adalah pelindung pertama bagi anak-anaknya, benteng terkuat bagi keluarga yang selalu berusaha memastikan orang-orang tercinta merasa aman, dicintai, dan diperjuangkan. Tetap bersama kami, Podcast 99 Bintang Kehidupan. Dari Bu Gia nih, awal perjuangan Anda dalam membangun usaha itu bagaimana? Baik Bu, awal sekali itu saya menggali potensi diri, jadi memang waktu itu saya punya keinginan untuk membuat usaha sehingga saya menemukan potensi diri. Setelah itu saya cari-cari ternyata, saya kok suka ya di bidang kecantikan ini gitu. Saya belajar ke sana kemari, akhirnya bisa dan menemukan passion di situ sih. Kalau boleh tahu, Bu Gia ini mulai kapan ya memulai usahanya? Jadi saya memulai usaha itu sekitar 12 tahun yang lalu. Nah, di sana, 12 tahun yang lalu itu saya sebelumnya bekerja sebagai karyawan. Jadi ikut perusahaan. Oke. Nah, setelah itu saya punya keinginan untuk punya usaha itu tadi, akhirnya saya berpikiran untuk, memilih untuk lebih, usaha sih, lebih lebih memilih untuk usaha, akhirnya saya resign dari perusahaan tersebut. Oke. Dari Ibu Gia mungkin ada yang bisa di-share untuk sahabat Bintang Kehidupan, apa sih perbedaan di saat Ibu Gia itu bekerja sebagai karyawan di perusahaan dengan bekerja dengan usaha sendiri? Oke, jadi kalau, sebenarnya masing-masing pekerjaan itu memiliki, manfaatnya masing-masing. Tapi kalau dari saya, menjadi karyawan itu, lebih kurang fleksibel di waktu dan pemikiran. Jadi waktunya kita harus ikut waktu perusahaan, terus pola pikir dan pemikiran kita juga harus ikut ke atasan. Tapi kalau misalnya kita buka di usaha sendiri, kita itu lebih, fleksibel di sisi waktu, juga, kreativitasnya itu lebih lebih termotivasi untuk kita membuat kreativitas, untuk kita membuat inovasi, itu jauh lebih fleksibel daripada kita ikut perusahaan. Dan itu yang membuat saya mungkin lebih nyaman, untuk usaha sendiri, sehingga banyak
banyak manfaat yang saya dapat ketika saya, membuka usaha sendiri itu tadi. Jadi kalau saya menyimpulkan dari ceritanya Ibu Gia, lebih besar manfaatnya kalau kita usaha sendiri ya, seperti itu ya. Daripada Ya. kita ikut orang bekerjanya. Iya, sebenarnya sih seperti itu. Jadi kalau kita buka usaha sendiri, itu karena kita yang mengatur dan kita yang memanage sehingga, kita bisa membagi banyak manfaat buat orang lain. Oke, oke. Sehingga, seperti misalnya untuk karyawan, ke perekonomian karyawan, terus, kita beli bahan di orang, kita bantu orangnya juga, sehingga banyak lebih manfaatnya untuk orang lain gitu, dibanding kita ikut ke perusahaan. Kalau di perusahaan mungkin manfaatnya lebih banyak di perusahaan itu Oke. sendiri. Kalau sendiri kan lebih luas gitu ya manfaatnya ya. Baik. Kalau dari Ibu Yesi nih, bagaimana awal perjuangan membangun usahanya? Saya membangun usaha karena hobi ya, Mbak. Jadi saya suka kulineran. Jadi Sama, di Mbak. situ, oh gitu ya. Emang enak ya Bu ya kulineran ya. Ibu Gia juga kuliner nggak? Oh iya dong, pasti. Dari situ apa ya? Saya banyak banyak belajar, banyak tahu. Jadi ya keluarga sih yang mendukung saya untuk memulai satu usaha ini. Jadi banyak dukungan dari keluarga ke usaha saya ini jalan. Yang paling mendukung dari usahanya Ibu Yesi siapa? Suami. Kalau menurut Ibu Yesi, apa yang bisa didapat saat kita itu punya usaha sendiri? Jadi dulu kan saya tuh karyawan swasta. Oke. Di tahun 2012 saya memulai usaha, walaupun usaha itu bukan kuliner ya, lebih ke fashion. Di situ saya baru tahu sensasinya berwirausaha sendiri itu seperti apa. Ya memang luar biasa, tapi ternyata dari segi pendapatan ya pasti beda ya Bu Gia ya. Ya kita lebih lebih bisa tadi yang Bu Gia sampaikan, pendapatan tuh kita sebetulnya bisa bisa atur sendiri asal dari ketekunan kita ini ya dalam berusaha itu tadi. Yang kedua kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Dan dalam segi waktu saya lebih fleksibel karena saya suka traveling, jadi saya juga uh, ada waktu untuk tetap traveling, nggak terbatas waktu, ada waktu untuk tetap berbisnis, berusaha ini tadi. Jadi semuanya keluarga juga bisa saya ini gitu. Jadi lebih menikmati hidup ya Ibu Yesi. Iya, lebih tepatnya seperti itu ya. Oke, oke. Eh, Kalau tantangan terberat nih, apa sih yang pernah dihadapi dari Ibu Yesi? Kalau saya tantangan terberat adalah bangkrut. Jadi saya udah pernah ngerasain gimana usaha saya ini tutup, maksudnya kolaps ya. Ya di situ uh, ya rasanya nggak enak sih, tapi dari situ saya bisa belajar lagi dan mengambil hikmah ya, terutama ternyata kita itu uh, harus bagaimana dan harus mengambil sikap apa, harus kita tuh benar-benar akan tahu dari satu kegagalan tuh kita akan tahu apa yang harus kita perbaiki untuk memulai usaha baru lagi. Apakah dari bangkrut itu termasuk titik rendahnya Ibu Yesi? Saat itu iya, saat itu memang betul-betul usaha saya bangkrut dan uh, mungkin saya memang benar-benar habis ya, nggak ada mungkin bukan hanya habis tapi minus ya di situ. Itu sih. Di saat Ibu Yesi itu mengalami kebangkrutan ya, di posisi titik terendah, apa yang membuat Ibu Yesi bisa bangkit lagi seperti saat ini? Dukungan yang pasti alhamdulillah saya nggak tahu sebelum saya di titik kebangkrutan itu tadi saya dipertemukan dengan teman-teman ya teman-teman dan teman-teman di satu pondok ya yang di situ mereka sangat
sangat mendukung saya dan selalu memberikan motivasi ya. Itu Support semacam gitu ya. support dan motivasi ya. Jadi meyakinkan saya bahwa ini bukan akhir segalanya loh gitu. Jadi di situ saya tuh merasa, oh iya ya, ternyata ini tuh bukan akhir segalanya gitu. Berarti kan kegagalan tuh memang sebenarnya awal dari kesuksesan ya, Bu? Iya, betul. Ya, alhamdulillah mungkin saat ini kondisi saya belum kembali seperti saat itu ya, tapi buat saya hari ini saya sudah sangat bersyukur sudah bisa, usaha catering saya juga juga, bisa jalan. Kebetulan saya juga baking saya yang dulu pernah pernah maksudnya dulu pernah saya tekunin, terus habis itu, saya punya usaha kuliner, nggak saya tekunin lagi, sekarang saya tekunin lagi, alhamdulillah udah mulai beranjak, udah mulai naik lagi sih. Jadi intinya di konsisten gitu. Iya, ketekunan dan konsistensi ya, Bu Gia ya, Iya, seperti itu. betul. Kalau dari Ibu Gia, apa pernah seperti Ibu Yesi mengalami tantangan terberat saat usaha sendiri ini? Ya. Kalau saya pasti sih Mbak, di dalam, eee, usaha itu apalagi saya udah 12 tahun ya, jadi pasti ada titik di mana kita, eee, mengalami titik yang kurang mengenakan bagi kita. Pada saat itu mungkin kalau saya sih, mmm, lebih ke terlalu percaya diri untuk naruh investasi-investasi. Jadi, pernah sempat punya cabang, terus berinvestasi juga di bidang kecantikan. Mungkin pada saat itu, terlalu terlalu tinggi ekspektasi kita sebagai manusia ya waktu itu, karena kita merasa sudah punya usaha, kita merasa mampu dan merasa bisa. Tapi ternyata, ekspektasi kita itu, mmm, belum tentu yang terbaik untuk kita. Jadi, lebih ke, belajar lagi, terus, memperhatikan, perhitungan dan juga memperhatikan partner kerja. Jadi, ternyata banyak sekali hal yang kita bisa dapetin dengan berhati-hati, itu sih, lebih lebih ke itu Oke. pesannya. Jadi kesimpulannya kalau di saat kita itu mengalami keterpurukan atau masalah itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya. Menurut Ibu Gia, prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalankan usaha? Kalau prinsip saya adalah bertanggung jawab atas apa yang sudah saya mulai. Oke. Jadi, ya lebih ke bentuk pertanggungjawaban diri kita. Kalau dari Ibu Yesi, prinsipnya yang dipegang sama Bu Yesi dalam menjalankan usaha itu apa? Konsisten ya, pasti konsisten dan, mau belajar, Oke. belajar lagi, kan pasti ada kita harus mengembangkan sesuai perkembangan zaman Oke, baik. dan Kalau dari nilai-nilai spiritual, Bu Yesi, dalam menjalankan usaha Ibu itu seberapa penting nilai-nilai spiritual dalam menjalankan usaha? sangat penting ya, kita yang pasti dalam usaha harus amanah, pasti Oke. harus amanah, ya bertanggung jawab. Selain itu, kita harus tawakal, Oke. bersyukur terutama ya, mensyukuri yang sekarang kita dapat, itu sih menurut saya. Jadi amanah itu termasuk kunci kesuksesan juga ya Bu Salah Yesi ya. satu pasti. Karena kalau kita tidak amanah, orang juga akan Iya, males dengan usaha kita. iya. Ya mungkin awalnya mungkin mereka nggak merasakan, tapi lama-lama kan pasti mereka merasakan. Kalau dari sisi Ibu Gia bagaimana? Kalau menurut saya sih prinsip-prinsip spiritual itu lebih ke jadi, berwirausaha atau berbisnis itu tidak hanya sekedar mengejar keuntungan semata. Jadi bisa dimaknai dengan, eee, tidak hanya keuntungan secara finansial aja yang kita kejar, tapi juga manfaatnya bagi banyak orang dan juga, eee apa, bagaimana orang itu percaya sama kita,
terus kita juga bisa memberikan kualitas yang terbaik. Dalam arti kualitas baik ini dinilai oleh kedua belah pihak, baik kita sebagai pihak penyedia jasa Ya. maupun mereka yang menikmati jasa kita. Gitu sih. Jadi ininya tetap diamanah ya, diamanah dan kualitas Iya. dalam kita memberikan produk atau memberikan jasa kepada orang lain seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih sekali. Bu Gia sama Ibu Yesi. Silakan Ibu Ida, Terima Bu kasih, Gia. Mari. Silakan, Bu Terima Yesi. kasih. Dengan ketelatenan, kreativitas, dan kepekaan yang dimiliki, wanita wirausaha ini menghadirkan nilai lebih dalam setiap usaha yang dijalankan. Mereka tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian, serta menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Langkah-langkah kecil yang dimulai dari rumah perlahan tumbuh menjadi usaha yang membawa perubahan nyata. Sahabat Bintang Kehidupan, kita kembali lagi di podcast 99 Bintang Kehidupan, tetap bersama dengan Ibu Gia dan Ibu Yesi. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Dari sisi Ibu Gia nih, untuk ibu-ibu bisa mulai usaha, dan usaha apa sih yang cocok kira-kira untuk ibu-ibu? Oke, kalau menurut saya untuk memulai usaha itu ibu-ibu bisa mulai dengan menggali potensi diri. Setelah menggali potensi diri, otomatis tujuannya adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, dari membantu perekonomian keluarga itu juga ibu-ibu akhirnya ada peran ganda di situ, yaitu peran bekerja dan juga peran di rumah. Tanpa meninggalkan peran yang di rumah, ibu-ibu itu tetap bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau usaha yang cocok untuk ibu-ibu sih, yang biasanya mulai dari rumahan dulu ya, Bu. Jadi mulai dari rumahan, misal kayak kuliner atau kecantikan salon kayak saya, yang bisa dilakukan di rumah dulu. Atau kalau sekarang ini bisa mulai dari online shop, jadi barang-barang yang bisa kita jual online. Terus juga sekarang ini semakin ke sini mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah punya skill, jadi bisa bekerja remote. Jadi bekerja remote work gitu. Bisa dari rumah, bekerja dari rumah, bisa juga menjadi admin sosial media juga bisa. Itu sih Bu menurut Jadi saya. ibu-ibu ini bisa bekerja tanpa keluar rumah ya. Ya, kalau hari ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada, eh, potensi orang untuk bekerja dari rumah itu sangat besar dan sangat tinggi. Dan juga waktu untuk keluarga lebih banyak. Jadi tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu di rumah. Dari sisi Ibu Yesi, sebagai wanita yang mempunyai usaha sendiri, bagaimana sih cara membagi waktu antara usaha dan peran sebagai ibu? Tetap karena saya sebagai ibu dan sebagai seorang istri, prioritas tetap keluarga dan manajemen waktu harus kita udah rencanakan di awal. Kalau saya kan produksi ya, jadi antara jam produksi saya atur jam berapa sampai jam berapa, saya melayani customer jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu full untuk keluarga. Jadi kalau untuk keluarga itu kita benar-benar harus hadir gitu ya, supaya mereka merasakan kita tuh tetap ada dan Jadi tidak kehilangan waktunya Ibu Yesi ya, ya, meskipun Ibu Yesi itu memiliki usaha sendiri seperti iya itu ya. betul Jadi ya. diutamakan untuk keluarga dulu, Iya. diprioritaskan untuk keluarga. Oke. Mungkin banyak sekali ibu-ibu yang di luar sana itu sudah mempunyai skill, sudah punya modal, tapi masih takut untuk memulai usaha sendiri. Mungkin dari Ibu Gia ada pesan motivasi bagi ibu-ibu yang masih ragu untuk memulai usahanya. Untuk pesan motivasi buat ibu-ibu di luar sana, menurut saya sih nggak perlu menunggu lama dan nggak perlu mulai dari yang besar. Jadi langkah kecil itu bisa
dan niat baik ya, otomatis itu bisa menuntun kita untuk mulai membuka usaha itu sendiri. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, jadi mulai dari belajar memberikan kejujuran bagi customer, bagi pelanggan, ketekunan untuk terus berusaha. Itu sih Mbak, Oke. lebih ke situ. Kalau dari Ibu Yesi mungkin ada pesan-pesan untuk ibu-ibu yang di luar yang masih ragu untuk membuka usahanya sendiri. Untuk ibu-ibu di rumah, yang masih ragu, kalau pesan dari saya, ibu-ibu jangan takut melangkah, tetap semangat, ya berusaha itu pasti lelah, pasti capek, itu wajar, tapi harus tetap niat itu harus tetap diutamakan supaya termotivasi dari situ, gitu. Ya, dan yang pasti nggak harus memulai usaha itu dari sesuatu yang besar, mulailah dari yang sederhana di rumah juga bisa, pokoknya yang paling sederhana aja yang Ibu bisa. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih atas saran dan motivasinya dari Ibu Yesi dan Ibu Gia. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di rumah bisa belajar dari Ibu Gia dan Ibu Yesi untuk memulai membangun usahanya sendiri. Memulai usaha bagi seorang ibu bukan hanya tentang menyiapkan modal dan strategi, tetapi juga tentang mengelola emosi dan mengenali kekuatan diri sendiri. Di fase awal ini, rasa takut, ragu, lelah, bahkan merasa tidak mampu adalah hal yang wajar. Namun, seorang ibu perlu menyadari bahwa emosi bukan untuk ditekan, melainkan dikelola dengan bijak, dengan menenangkan hati, mengatur ekspektasi, dan memberi ruang untuk belajar dari proses. Ibu dapat melangkah dengan lebih percaya diri. Hari Ibu. Jadi makna Hari Ibu untuk Ibu Yesi sama Ibu Kia itu sebagai perempuan wirausaha itu seperti apa? Mungkin dari Ibu Yesi dulu. Hari Ibu itu adalah refleksi diri ya, mungkin buat saya, untuk tetap menjadi seorang ibu yang baik, yang bisa mendidik anak-anak, walaupun mungkin saya ini seorang wirausaha ya, tetap bisa mendidik, meluangkan waktu dan, bersama anak-anak juga dengan baik gitu. Jadi intinya titik balik lagi kita sadar kalau ibu itu perannya untuk menjaga untuk keluarga, untuk mendidik anak, untuk keharmonisan keluarga seperti itu ya. Oke. Kalau dari Mbak Kia sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, karena Hari Ibu ini selalu mengingatkan perjuangan almarhumah ibu saya dulu ketika membersamai saya, sehingga, eee, saya paham apa yang dilakukan almarhumah ibu saya dulu itu semuanya dilakukan untuk keluarga. Begitu juga saat ini ketika saya telah menjadi ibu, apa yang saya lakukan dimanapun saya berada juga saya niatkan untuk anak-anak saya. Oke, jadi dari ceritanya Ibu Kia, ibunya jenengan itu adalah sosok yang menginspirasi Ibu Kia sendiri ya dalam Ya. kehidupan pribadi Iya, jadi, setiap ibu itu pasti menjadi inspirasi buat bagi anak-anaknya. anak-anak. Begitu juga saya dan juga, saya harap sih anak-anak saya juga terinspirasi dari saya. Amin, amin. Kalau dari Ibu Yesi bagaimana dengan sosok ibunya Ibu Yesi sendiri? Ya, ibu saya kebetulan memang tidak berwirausaha sendiri, jadi seorang murni ibu rumah tangga dan dia memang benar-benar sangat ini ya, sangat mendedikasikan dirinya untuk suami dan anak-anaknya. Jadi full bersama keluarga. Jadi dalam menjalani peran ganda, juga menjadi seorang ibu, kemudian berwirausaha, bagaimana sih caranya Ibu Gia dan Ibu Yesi ini untuk terus menjaga semangat dan konsistensinya? Mungkin dari Ibu Gia dulu. Baik Mbak, untuk,
menjaga semangat dan konsistensi itu, saya selalu mengingat perjuangan saya di awal-awal usaha. Jadi perjuangan yang saya lakukan dahulu, terus pengorbanan, tenaga, waktu, pikiran, semuanya itu selalu saya ingat dan itu menjadi semangat saya untuk tetap belajar dan tetap ada di usaha itu. Karena ya itu tadi, saya merasa, saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya pada dunia yang sudah saya pilih gitu. Jadi, kalau untuk konsisten menjadi wirausaha itu kuncinya ada di konsisten. Nah, untuk menjadi konsisten itu kita punya nilai-nilai di usaha kita, di bisnis kita. Nilai-nilai itu yang selalu aku jaga dan yang pasti nilai-nilai itu mengedepankan etika dan moral, supaya kita tetap ada di jalur yang etika, moral, dan juga apa Spiritual juga ada. spiritual. Spiritual, Itu juga pasti. etika, dan Moral, iya. Kalau dari sisi Ibu Yesi nih, bagaimana cara untuk menjaga semangat dan konsistensinya? Kalau saya sih saya tersemangati dari mulai banyak customer yang suka sama produk saya gitu. Ya, bertambahnya customer, banyak pesanan, kayak gitu sih saya ya tersemangati dari itu sehingga saya terus-menerus mengkoreksi produk saya untuk bagaimana lebih bagus lagi gitu. Selain itu, saya selalu menganggap bahwa bisnis itu merupakan ini perjalanan ya, satu perjalanan untuk menemukan dan mewujudkan tujuan hidup saya, sebetulnya seperti itu. Itu ya, Ibu Yesi. Jadi tadi kan Ibu Gia menyebutkan bahwa mengutamakan nilai-nilai spiritual, etika dalam berbisnis seperti itu ya. Kemudian dengan bagaimana ya hal tersebut dapat tercapai atau dapat dicapai Ibu Gia? Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bisnis itu tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan finansial. Jadi ada di dalam bisnis itu ada hal-hal yang harus seperti kita amalkan, seperti kita jadi ada dalam bisnis itu hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Nah, makanya kenapa saya sebagai pebisnis butuh seorang guru spiritual. Jadi guru spiritual itu banyak mengajarkan saya untuk bagaimana cara mengamalkan prinsip-prinsip etika, moral, dan spiritual itu dalam bisnis saya. Dan saat ini saya banyak belajar itu di Pondok Padi 99. Jadi itu banyak saya dapatkan di situ. Jadi nilai-nilai bisnis itu saya sering sharing dengan guru saya. Bagaimana jika ada kasus yang begini, jika ada kondisi yang kadang kita sebagai pebisnis tidak berekspektasi itu akan terjadi, tapi terjadi. Makanya banyak sharing juga. Oke, jadi setiap perjalanan bisnisnya Ibu Gia ini ada sosok yang dibaliknya Ibu Gia gitu ya. Jadi seorang guru spiritual seperti itu. Oke. Kalau tadi dari Ibu Yesi, tadi menyampaikan bisnis itu merupakan sebuah perjalanan untuk menemukan dan mewujudkan tujuan hidup. Maksudnya itu yang bagaimana Ibu Yesi? Jadi intinya sih sama Ibu Gia tadi, ya bisnis kan bukan hanya soal keuntungan saja gitu ya. Dan saya memang selalu melibatkan di sini seorang guru spiritual saya untuk perjalanan saya dalam kehidupan dan dalam bisnis saya gitu. Karena apapun saya sebagai manusia masih perlu banyak masukan, bimbingan, motivasi, itu saya sangat perlukan. Ya, di dunia bisnis ini mungkin kalau menurut saya sendiri baru ya dengan
dengan masih memulainya di tahun 2012 menurut saya baru gitu. Jadi saya banyak mendapatkan bimbingan dari guru spiritual saya. Ini unik sekali. Ya, jadi bisnis itu bukan hanya mengejar keuntungan atau mengejar sebuah materi, tapi bagaimana caranya bisnis itu menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Seperti itu ya. Dan saya juga pernah mendengar biasa sama Ibu Dia bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar itu memang tidak berjalan sendiri, tapi ada sosok pembimbing yang ada di belakangnya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya Ibu Yeni sama Ibu Dia, sudah sharing ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi itu bermanfaat buat ibu-ibu yang di luar sana. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas undangannya Ibu Antin. Ya. Teruslah melangkah walau perlahan, teruslah percaya walau belum terlihat hasilnya. Sebab wanita yang berani memulai adalah wanita yang sedang menulis kisah hebatnya sendiri. Semoga setiap doa yang kita panjatkan menjadi penenang hati, setiap lelah bernilai ibadah, dan setiap usaha yang dijalankan membawa manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Pentingnya guru spiritual bagi para pembisnis ialah memberikan landasan etis, tujuan yang lebih tinggi, dan ketahanan mental yang diperlukan bagi pengusaha untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik. Semangat untuk ibu-ibu yang di luar sana, kalian adalah ibu-ibu yang hebat. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.